Sejak awal, Pak Ganjar atau lebih akrab kami panggil Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Bagi PSI, Ganjar Pranowo adalah calon terbaik karena memiliki visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh PSI. Cara Mas Ganjar memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pikiran dan apa yang dia kerjakan, memperlihatkan bahwa Mas Ganjar ini sosok yang mengikuti perkembangan zaman dan memahami cara komunikasi anak muda. Pertama, soal Nasdem memajukan nama Anies Baswedan sebagai capres. Yang kedua, soal PSI yang mengajukan nama Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid sebagai capres dan cawapres. Yang satu, partai orang tua mengajukan nama Anies si bapak politik identitas. Yang satu lagi, partai anak muda mengajukan nama tokoh yang sangat NKRI. Saya mau komentar dulu berita yang kedua yang bikin hidup lebih cerah. Anda tahulah, saya dari dulu pecinta PSI. Saya pilih PSI di pemilu 2019. Jadi saya mungkin bias. Tapi terus terang, apa yang dilakukan PSI saat ini membuat saya tidak merasa menyesal dukung PSI dulu. PSI sudah jelas-jelas bilang tidak akan mendukung Anies dan alasannya sederhana. Pertama, rapor Anies merah. Kedua, Anies menggunakan politik identitas yang mati-matian dilawan PSI dan seharusnya dilawan kita semua. Politik identitas itu sudah terbukti menghancurkan Indonesia dan Anies akan gunakan cara kotor itu untuk menang. Karena itulah PSI menolak Anies. PSI mengumumkan Ganjar sebagai kandidat capres, ini kan tidak lama setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai jagoan di 2024. Jadi publik menangkap bahwa sekalipun Ganjar sampai saat ini belum diumumkan oleh PDIP ataukah Mbak Puan, tapi tiba-tiba ketika Nasdem memunculkan nama Anies, sebenarnya PSI ingin tunjukkan kepada publik bahwa yang bisa head to head dan bisa mengalahkan Ganjar Pranowo, yang bisa mengalahkan Anies Baswedan itu adalah Ganjar Pranowo. Karena kan teman-teman PSI ini dalam tanda kutip mungkin agak gerah ketika Anies yang dulu sering dikritik, sering dibully sebagai gubernur yang tidak mampu bekerja, punya partai yang secara deklaratif kemudian diusung. Jadi ini semacam antitesa bahwa yang layak bertarung dan bisa memenangkan pertarungan ya hanyalah Ganjar Pranowo. Itu satu. Respon Ganjar usai dipinang PSI jadi capres. Terima kasih bro sis. Masih dari PSI sebagai capres. Ada komunikasi nggak Pak? Dengan stop nanti belum tahu berarti dengan belum saya baca ya dari koran media. Makasih. Berarti nggak ada komunikasi sebelumnya Pak? Belum. Terus yang soal di Masa jatuh dipasangkan dengan PSI? Dipasangkan dengan PSI, pasangan nopo karo PSI? Hah? Lu masa aku dipasang ke karo PSI? PSI ki sapa? PSSI kali tanya. Awas ini Mas Pak. Hah? Oh, maksudnya statementnya dari PSI. Iya, Pak. Oh ya, makasih. Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024. Sejak awal, Pak Ganjar atau lebih akrab kami panggil Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Bagi PSI, Ganjar Pranowo adalah calon terbaik karena memiliki visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh PSI. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat suara iwal pencalonan dirinya sebagai calon presiden atau capres pilihan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Pilpres 2024. Ganjar mengucapkan terima kasih kepada PSI yang telah memilih namanya lewat mekanisme penjaringan capres internal rembuk rakyat. Namun Ganjar mengaku masih ingin fokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih bro sis, tapi saya fokus kerja dulu ya buat catat. Salam metal, kata Ganjar lewat aplikasi pesan kepada cnnindonesia.com saat dimintai respon terkait langkah PSI itu pada hari Senin. PSI secara resmi mengumumkan Ganjar sebagai capres pilihan mereka untuk Pilpres 2024. Ia dipilih bersama Zanuba Arifah Wahid alias Yeni Wahid sebagai calon wakil presiden. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menyebut Ganjar Yeni sebagai kombinasi terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo setelah 2024. Ia berharap rakyat merestui keputusan PSI dengan mengusung dua sosok tersebut. Inilah pasangan yang akan didorong PSI untuk menjadi Capres-Cawapres 2024 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang adil dan toleran, ujarnya.
Rebuk Rakyat adalah mekanisme penjaringan Capres dan Cawapres PSI yang dilakukan secara daring. Upaya itu telah melakukan PSI sejak akhir Februari lalu. Ganjar dipilih usai mengalahkan 8 nama lain lewat mekanisme tersebut. Mereka yakni Emil Dardak, Erick Thohir, Mahfud MD, Andika Perkasa, Ridwan Kamil, Tito Karnavian, Najwa Shihab, hingga Sri Mulyani Indrawati. Sebagai informasi, PSI tak memiliki kekuatan formal untuk mengusung calon peserta Pilpres 2024. Pasalnya berdasarkan aturan dalam UU Pemilu yang mengharuskan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, seorang capres harus diusung 25% suara sah nasional untuk pemilik 20% kursi di DPR. Dari pemilu sebelumnya, sejauh ini PSI hanya bisa sebagai partai pendukung yang merapat ke salah satu poros koalisi kelak untuk Pilpres 2024. Sementara itu, pengumuman Ganjar sebagai capres pilihan PSI bersamaan dengan penetapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024 pilihan Nasdem. Anies menyingkirkan 2 nama lain hasil Rakernas Nasdem, yakni Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Anies pun telah menerima tawaran tersebut.